pelan, oversteer, boros ban, dan gak bisa nyalip adalah mungkin beberapa kata yang pas buat ngedeskripsiin performa Mercedes di balapan Brazil kemarin. Karena bagi mimpi buruk penampilan mereka setelah double podium di Meksiko sama Amerika. Ya walaupun di Amerika diskualifikasi, tapi ya performanya bagus gitu. Ditambah performa mereka yang lagi bagus setelah upgrade floor di Amerika. Ini bikin semua orang yakin terhadap prospek mereka musim depan. Karena mobil musim ini aja sudah teratasi gitu masalahnya, kenceng gitu. Gimana musim depan? Tapi di Brazil semuanya bagikan berubah sekejap. Menjadi mobil tercepat kedua di Meksiko sama Amerika setelah upgrade floor, itu bikin Mercedes semuanya merasa wah mereka tuh membuat progres yang baik. Tapi nyatanya enggak. Saat di GP Brazil bisa banget dibilang kalau Brazil ini adalah performa terburuk mereka sepanjang musim ini. Dan sampai kata Russell benar-benar nggak bisa dimengerti apa yang terjadi, kenapa mobil ini nggak ada pace sama sekali. Dan Lewis pun juga bilang akhirnya tinggal 2 balapan lagi pakai mobil ini. Abis itu dia udah nggak tahan pakai mobil itu. Saking mereka frustasinya sama nih mobil yang nggak ketemu apa masalah sebenarnya. Gimana bisa semuanya berubah dalam sekejap? Sebenarnya semua masalah mulai terlihat pada hari Sabtu saat sprint race, di mana balapan hanya sebentar tapi drop pace-nya kacau banget. Berawal dari posisi 2 sama 4 di awal balapan menjadi 4 sama 7 di akhir balapan. Bahkan Lewis drop banget di belakang Tsunoda yang notabene jauh di belakang tapi masih kekejar gitu sama Tsunoda. Dan biasanya ketahanan ban adalah kekuatan Mercedes V14, tapi di Brazil kekuatan itu sebagaikan hilang gitu. Bagian belakang yang lemah dan gak bisa manfaatin grip dengan baik bikin mobilnya gak balance sama sekali dengan bagian depannya yang sangat kuat. Bikin bagian mobil belakang slide terus dan juga itu ngegerus ban banget setiap pembalap keluar tikungan. Russell ketinggalan 26 detik dari pemenangnya Max Verstappen dan Lewis tertinggal 35 detik di belakang Verstappen dan bahkan kekejar sama Yuki di akhir balapan. Nggak kaget kalau Lewis bilang itu adalah race terburuk karena ya anjir sepelan itu gitu mereka loh. Tapi tenang, masih ada minggu. Tapi apakah minggu akan menjadi lebih baik? Tentu tidak. Makin nggak enak malah. Mercedes menduga bahwa ada kesalahan setup atau settingan adalah masalah utamanya. Toto Wolff bilang bahwa ketinggian mobilnya emang sedikit ketinggian karena nggak mau kena penalti lagi kayak yang udah-udah di Amerika karena itu kan mobilnya keceperan gitu. Tapi Toto juga bilang bahwa ini bukan hanya soal tinggian mobil, tapi ada satu kesalahan fundamental yang sangat mempengaruhi performa mereka. Dan andai kata pun saat minggu FIA memperbolehkan merubah setup mobil, Mercedes pun bingung gitu apa yang harus dirubah sama perbaiki karena ya serumit itu masalahnya gitu, mereka pun nggak nemu. Dan hasilnya balapan hari Minggu menjadi balapan terpanjang dengan pace yang ancur-ancuran, pelan di lurusan, ban abis cepet drop, nge-slide terus. Lewis minus ke-8 doang gitu. 1 menit di belakang Verstappen, 1 menit jauh anjir. Dan Russell harus menepi dan DNF karena mesinnya overheat. Dan temperatur olinya yang terus meningkat itu beresiko mesinnya akan meledak. Tapi itu nunjukin bahwa betapa kerasnya mereka nge-push mobil itu. Sampai mobilnya aja nggak kuat di-push sebegitunya sama Russell. Lewis emang finish ke-8, tapi andai Leclerc nggak ada masalah saat start, dan Piastri Ricciardo nggak coverlap karena insiden lap 1, Lewis akan ngesalip dengan mudah dan bahkan cuma finish ke-11 atau 12 saja tanpa poin satupun. Toto Wolff bahkan setelah balapan bilang, sampai kita tuh nggak tahu alasannya apa mobilnya bisa begini, kita nggak punya alasan gitu. Dan ini adalah pengalaman tergak enak dia sepanjang karirnya sebagai tim principal di Formula One. Dan bahkan meminta maaf sama Russell sama Lewis gitu, karena mereka harus nge-push mobil yang sebegini gak enaknya. Selain ban drop dan gak reliable mesinnya, top speed juga kemarin masalah buat mereka. Karena Lewis disalip Gasly dengan mudah di lurusan. Dan bahkan saat Lewis masih nempel di DRS-nya Gasly, Lewis gak sama sekali deket ke Gasly, malah makin jauh anjir padahal dia pakai DRS. Tapi ini wajar karena mereka pakai setelan mobil downforce yang gede, jadi wingnya lebih gede gitu karena buat downforce. Dan rencananya kayak andai kata nih mobil ngantuk di lurusan, mereka masih bisa gacor di tikungan. Nyatanya dibelokan gak enak di lurusan udah apa lagi. Butuh 1 winter gak sih ini mau buat benerin mobilnya, kayak hampir susah banget gitu buat dibenerin hanya dalam 2 balapan gitu. Dan jangan lupa kalau kalian berpikir besok balapan akan lebih baik, ingat, besok Vegas lurusan semua balapannya. Tapi kita lihat dulu sih, kalau emang mereka besok masih bisa kenceng kayak awal, ya berarti itu fix di Brazil tuh cuma salah setup doang. Tapi kalau emang mereka masih pelan hingga akhir musim, ya mesti ada sesuatu yang harus diperbaikin. Gimana menurut kalian? Apakah Mercedes masih bisa fight? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.